ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل في درسنا في كتاب أحسن المختصرات. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke fasal yang baru setelah selesai fasal yang sebelumnya yang terkait dengan hijana. Maka insyaallah di majelis ini kita akan bahas fasal baru. Yaqul rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah. Faslun wal istinja'u wajibun min kulli kharijin illa ar-rih wat tahira wa ghairul mulawwat wa sunana atau wasunna 'inda dukhuli khala'in qawlu bismillah Allahumma inni a'udzu bika min khubuthi wal khaba'ith wa ba'da khurujin minhu ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani ila akhir ma qala. Sangat panjang. Kita mulai insyaallah, barakallahu fikum. Kita mulai masuk ke fasal yang baru ini. Fasal ini hafizakumullah menerangkan tentang istinja, yaitu bersuci setelah buang air kecil atau besar. Jadi fasal ini bahasan yang baru yang terkait dengan menerangkan hukum-hukum istinja. Istinja adalah bersuci setelah buang air kecil atau besar. Dan juga tentang adab bagi orang yang membuang hajat. Jadi fasal ini insyaallah terkait dengan dua hal ini. Yang pertama, al-istinja, maknanya, hukumnya, dan hal-hal yang terkait dengannya. Setelah itu, beliau langsung memasuki ke bahasan yang setelahnya yang terkait dengan adab bagi orang yang membuang hajat. Adapun kata istinja berasal dari ungkapan najawtu syai' ay qata'tuh, yang bermakna seakan-akan bagi yang istinja menghilangkan kotoran yang terjadi pada dirinya. Ini dari bahasa Arab. Jadi diambil dari kata najawtu syai' yang bermakna adalah qata'tuhu, yang dimaksud adalah seakan-akan orang yang buang hajat dia menghilangkan kotoran yang terjadi pada dirinya. Ini makna istinja. Adapun maknanya istinja di dalam istilah, huwa izalatu ma kharaja min as-sabilaini bima'in tahurin aw hajarin tahirin mubahin mungkin. Dan insyaallah akan dijelaskan barakallahu fiik. Berarti makna istinja di dalam istilah, diperhatikan, al-istinja izalatu kharijin min sabilin bima. Ini dengan ringkas, menghilangkan yang keluar dari sabil. Yang sabil dimaksud di sini sabil, yaitu kubul atau dubur, dengan air. Itu namanya istinja. Yang maknanya istinja lagi ada yang sama hukumnya, namanya istijmar. Namanya istijmar. Beliau di sini rahimahullah, beliau sebutkan istinja nanti setelah sebutkan adab-adab yang terkait dengan
orang buang hajat, beliau akan sebutkan istijmar. Boleh kita sebutkan di sini supaya kita bisa bedakan. Jadi ada istinja'un, ada istijmarun. Adapun istinja yang tadi saya sebutkan maknanya dari bahasa Arab, maknanya dalam istilah fuqaha adalah izalatu kharijin min sabilin bima. Meringkas. Menghilangkan yang keluar dari sabil. Berarti sabil yang dimaksud di sini adalah dua sabil, yaitu kubul dan dubur, dengan air. Berarti yang namanya istinja menghilangkan kotoran yang keluar dari kubul atau dubur dengan air. Adapun istijmar, istijmar dari kata istijmar, istijmar jamar, dan itu bermakna adalah batu yang kecil. Maka maknanya istijmar izalatu hukmin an-najasah bihajarin aw nahwih. Menghilangkan hukumnya najasah dengan batu atau semisalnya. Jadi istijmar menggunakan batu atau tisu atau yang lain, bukan menggunakan air. Bedanya di sini dengan ta'rif, istinja di awalnya dikatakan istinja izalatu kharij, menghilangkan kotoran yang keluar. Adapun istijmar menghilangkan hukumnya. Apa sebabnya? Karena kalau istinja dengan air memang menghilangkan kotoran sehingga betul-betul bersih, tidak ada lagi najasah sama sekali. Adapun istijmar karena menggunakan batu atau tisu atau semisalnya tidak bersih 100%, karena itu dikatakan menghilangkan hukumnya najasah. Masih ada sedikit najasah tetapi dimaafkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Jadi istinja menghilangkan najasah dengan air, adapun istijmar menghilangkan hukum najasah dengan batu dan semisalnya. Ini kan ringkas. Adapun ta'rif yang panjang, al-istinja'u izalatu ma kharaja min as-sabilain. Menghilangkan apa yang keluar dari dua sabilain, dari dubur dan kubul. Bima'in, dengan air. Tahurin, sebutkan dengan air yang tahur, air yang bersih. Syaratnya istinja dengan air yang tahurin, mubahin, mungkin. Mubahin yang bermakna air yang kita gunakan syaratnya pertama kali tahur, suci. Yang kedua mubah. Maksudnya mubah bukan haknya orang, bukan miliknya orang. Mungkin yaitu mungkin membersihkan. Itu makna al-istinja. Kadang kita lihat di kitab-kitab fikih, para ulama rahimahullah ta'ala, mereka memberikan ta'rif ini untuk istinja dan istijmar. Mereka gabung. Maka mereka mengatakan, al-istinja'u itu izalatu ma kharaja min as-sabilaini bima'in tahurin aw hajarin tahirin mubahin munqin. Jadi izalatu menghilangkan apa yang keluar dari sabilain, yang dari sabilain dari kubul dan dubur, bima'in dengan air, tahurin yaitu suci, au hajarin atau menggunakan batu. Jadi menggunakan air atau menggunakan batu kecil, tahirin, batu ini adalah tahir, dan mubahin, mubah adalah bukan haknya orang, dan mungkin, dan membersihkan atau menghilangkan kotoran. Ini makna al-istinja dengan makna umum, atau tadi kita bedakan antara istinja dan juga istijmar. Karena itulah beliau rahimahullah wa ta'ala di sini berkata, wal istinja'u
wajibun min kulli kharijin illa rih. Jadi masalah atau bahasan yang pertama yang beliau sebutkan, pertama kali setelah kita jelaskan makna istinja dalam bahasa Arab dan juga makna istinja dalam istilah fuqaha al-Hanabilah rahimahumullah taala, kita masuki ke bahasan yang pertama di kitab Aqsal Mukhtasarat, yaitu hukumul istinja. Apa hukumnya al-istinja? Apa hukumnya al-istinja? Kata beliau di sini rahimahullah, wal istinja wajib. Hukumnya istinja adalah wajib. Min kulli kharijin, dari semua yang keluar. Yani di sini adalah dari kubul dan dubur. Illa rih, kecuali ar-rih, kecuali buang angin, kecuali angin yang keluar dari dubur. Qala rahimahullah, wa tahir, kecuali berarti pertama adalah angin, kedua dan yang suci, ketiga ghairu mulawwatin wa ghairul mulawwatin, yang ketiga adalah yang tidak kotor, yang tidak kotor. Apa kotor? Yang dimaksud di sini adalah yang tidak salib. Jadi ini hafizakumullah hukumnya istinja dari ucapan beliau rahimahullah taala. Hukumnya adalah wajib dari seluruh kotoran yang keluar dari kubul atau dubur, dari seluruh hal yang keluar dari kubul atau dubur, kecuali yang beliau di sini sebutkan tiga. Pertama adalah angin, keluar angin. Keluar angin tidak mengharuskan istinja, membatalkan wudu ya, tetapi tidak mengharuskan istinja. Bermakna tidak mengharuskan kita suci tempatnya keluar angin, tidak mengharuskan kita istilahnya cebok, tidak mengharuskan hal tersebut. Membatalkan wudu iya, tapi tidak mengharuskan istinja. Ini yang pertama. Dan ini hafizakumullah, dan ini terijma' bahwa para ulama telah sepakat rahimahullah ta'ala bahwa keluar angin itu tidak mengharuskan istinja. Naqala hadha jama'ah min ahli ilmi rahimahumullah ta'ala wa ghafarallahu lah. Ini yang pertama, karena memang angin tidak najis. Angin tidak najis. Jika angin najis berarti baju najis. Tetapi angin tidak najis. Membatalkan wudu iya, tetapi tidak najis, karena itu tidak mengharuskan istinja. Dan at-tahir yang dimaksud di sini yang para ulama Hanabilah rahimahullah wa ta'ala memberikan contoh, seperti kata mereka rahimahullah wa ta'ala, adalah mani. Jika keluar mani, maka membatalkan wudu dan mengharuskan mandi, tetapi mani tersebut karena tahir maka tidak mengharuskan cebok. Ya, jika keluar mani. Beda jika memang keluar madi atau wadi. Ini yang dimaksud dengan kata at-tahir. Dan ghairul mulawwath, yang ketiga, ghairul mulawwath, yang tadi kita sebutkan yang tidak kotor, para ulama memberikan contoh seperti misalnya keluar misalnya rambut dari dubur atau kubul, atau batu yang tidak kotor, tidak ada kotoran, tidak ada najasa sama sekali. Ini hafizakumullah mendapatnya al-Imam Hanabilah rahimahumullah ta'ala wa ghafarallahu lahum. Akan tetapi wallahu a'lam bis-shawab, yang kuat di sini adalah kalau keluar angin memang tidak mengharuskan istinja. Adapun hal yang lain itu madzannat khurujin najasah,
madhannat at-talawuth bin najasah. Maknanya madhannat adalah kemungkinan keluar dengan najis. Kemungkinan keluar dengan kotoran walaupun sedikit. Baik, misalnya tadi diberikan contoh adalah misalnya adalah rambut atau batu atau semisalnya, atau disebutkan para ulama juga ketika seorang ibu melahirkan anak tambah darah, ya, ini walaupun zahirnya adalah tidak ada najasah, tetapi madhannah kemungkinan ada sedikit najasah, maka yang rajih wallahu a'lam bissawab bahwa tetap mengharuskan istinja wallahu a'lam bissawab. Ini ringkasnya makna istinja dan juga hukumnya istinja, dan nanti insyaallah akan kita sebutkan al-istijmar dan kaidah yang terkait dengan istijmar dan hukum-hukum yang terkait dengan istijmar biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita tundahkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pembahasan yang akan beliau nanti sebutkan. Setelah itu beliau rahimahullah ta'ala beliau berkata wa sunna inda dukhuli khala'in qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Beliau rahimahullah ta'ala beliau sebutkan di sini sunnah-sunnah atau adab-adab yang dilakukan orang muslim jika dia ingin masuk ke kamar mandi. Jika dia ingin masuk ke kamar mandi, ya. Ini istilahnya jika ingin masuk ke kamar mandi, bukan sudah masuk ke kamar mandi. Inda dukhulil khala, jika dia ingin masuk kamar mandi. Beliau sebutkan rahimahullah wa ta'ala banyak sekali sunnah di agama Allah subhanahu wa ta'ala mengenai masalah adab-adab masuk ke kamar mandi ketika ingin buang hajat. Dan ini alhamdulillah menunjukkan bahwa agama Allah subhanahu wa ta'ala agama yang sempurna, sehingga seluruh hal-hal yang terkait dengan agama sudah dijelaskan. Hal-hal pun yang terkait dengan masalah buang hajat telah dijelaskan di agama kita, apalagi hal-hal yang lebih penting, ini menjadi hujjah bahwa agama kita sempurna, tidak boleh kita nambah sedikit pun di agama kita. Kita nolak seluruh perkara yang baru, seluruh bid'ah, disebabkan karena agama kita telah sempurna. Sebagaimana nanti akan disebutkan juga ada hadisnya Salman radhiyallahu taala anhu arda Farisi, ketika seorang Yahudi bertanya kepada Salman radhiyallahu anhu arda, apakah Rasul kalian, Nabi kalian menjelaskan seluruh hal-hal, seluruh agama, seluruh hal telah dijelaskan kepada kalian, walaupun yang terkait dengan masalah buang hajat, adab-adab hajat? Maka Salman radhiyallahu anhu berkata, iya, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita seluruh hal termasuk adab buang hajat, dan beliau sebutkan 3 adab buang hajat. Ini kita akan sebutkan insyaallah nanti biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya faedah, yaitu bahwa ini bukti bahwa agama kita sempurna, sehingga seluruh hukum-hukum yang dibutuhkan yang mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'az telah disebutkan, dan sangat banyak dalil yang terkait dengan masalah ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in yuqarribukum ila Allah illa wa 'alamtukum bih, wa ma min syai'in yub'idukum min Allah wa min al-jannah illa wa haddathukum minhu, kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita masuk insyaallah langsung ke sunnah-sunnah yang beliau sebutkan rahimahullah, sunnah-sunnah masuk ke tempat buang hajat. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah qala qaulu bismillah. Qaulu bismillah ini di dalam hadis rawahu Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dari Ali radhiyallahu taala anhu wa arda, dan sahahahu al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu. Ini yang pertama mengatakan bismillah. Dalam hadis Ali radhiyallahu anhu wa arda,
قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه ابن الترمذي ابن ماجه عن علي. Situru ma bainal jinni wa aurat bani Adam, yang maknanya adalah sesuatu yang akan menjadi hijab di antara jin dan auratnya anak Adam jika orang masuk ke dalam kanis, yaitu kamar mandi atau tempat buang hajat, jika orang mengucapkan bismillah. Jadi kata bismillah itu membuat jin tidak melihat auratnya kaum muslimin ketika di dalam kamar mandi. Jadi ini hafizakumullah hadis Ali radhiyallahu taala anhu wa arda sahih Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, walaupun sebagian ulama yang mendhaifkan seperti Nawawi, tetapi yang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu kita berikan nomor, ya, insyaallah kita berikan nomor. Yang pertama adalah ucapkan bismillah. Yang kedua mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ini rawahu Al-Bukhari Muslim min hadits Anas radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jadi mengatakan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini sebelum masuk ke kamar mandi. Jika ingin masuk, sudah di depan pintu kamar mandi mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Para ulama mentafsirkan makna khubuthi wal khaba'ith. Ada yang mentafsirkan makna al-khubuthi adalah nafs yang syarira, ada yang mengatakan al-khubuthi adalah jin, ya, jin dari jin laki-laki, dan khaba'ith adalah jin yang wanita. Jadi ini adab yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala. Rahimahullah, wa ba'da khurujin minhu, yang dimaksud adalah setelah keluar darinya, yaitu dari kamar mandi, mengatakan ghufranaka. Jadi adab yang ketiga, yaitu setelah keluar dari kamar mandi mengucapkan ghufranaka. Dan ini rawahu Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, wal Bukhari fil Adab al-Mufrad, fa huwa sahih, haditsun sahih. Jadi mengucapkan ghufranaka. Rawahu Abu Daud, Tirmidzi, wa Ibnu Majah min hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. Kata Aisyah, Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari kamar mandi atau dari tempat buang hajat, beliaunya mengucapkan ghufranaka. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat yaitu qala Syekh alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Jadi yang keempat mengucapkan alhamdulillah alladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Alhamdulillah yang Allah menghilangkan dari saya penyakit dan meselamatkan saya. Ini yang keempat, rawahu al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, ghafarallahu lah. Akan tetapi hadis ini hadis yang lemah. Dha'afahu al-Imam Al-Albani, kadzalika Syekh Ibnu Utsaimin wa ghairuhu min ahli al-ilm. Jadi ini doa atau adab yang keempat mengucapkan alhamdulillah alladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Hadis lemah, hadis Anas radhiyallahu taala anhu wa ardah, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala alhamdulillah alladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Kata Anas, dahulu Rasulullah ketika keluar dari tempatnya buang hajat, beliaunya mengucapkan alhamdulillah alladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani, dan telah saya sebutkan bahwa hadis ini lemah. Jadi cukup mengatakan bismillah ketika masuk kamar mandi, bismillah Allahumma inni a'udzubika min al khaba'ith, dan jika keluar cukup mengatakan ghufranaka wallahu a'lam bis-shawab. Selanjutnya kata beliau rahimallahu taala wa taghtiyatu ra'sin.
adab yang kelima. Adab yang kelima, ini yang 1, 2, 3, itu adab lisan. Adab lisan, mengucapkan zikir. Adapun yang kelima ini adalah perbuatan fi'liyah. Yang kelima yaitu qala rahimahullah taghtiyatu ra'sin. Taghtiyatu ra'sin yaitu menutup apa? Kepala. Jadi beliau mengatakan bahwa termasuk adabnya orang ketika buang hajat dia menutup kepalanya. Dan ini hadis rawahu Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala adalah hadis Aisyah. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala ghatta ra'sahu wa idza ata ahlahu ghatta ra'sahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah jika beliau masuk ke kamar mandi, beliaunya menutup kepalanya, dan jika beliau juga mendatangi keluarganya atau istrinya, menutup kepalanya juga. Ini rawahu Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dan ini hadis lemah, hadis yang lemah, dha'afahu Imam Al-Albani rahimahullah, dhaifah. Dan juga telah juga datang dari Abi Bakar radhiyallahu anhu wa ardah. Dari Abi Bakar radhiyallahu anhu wa ardah wa sahahahu al-Baihaqi. Ya, jadi ada athar yang dari Abu Bakar Siddiq ketika beliaunya masuk ke kamar mandi, beliau menutup kepalanya. Ketika ada asarnya Abu Bakar Siddiq bahwa beliau pernah naik mimbar dan beliau mengatakan kepada orang-orang bahwa termasuk malunya beliau radhiyallahu anhu arda terhadap Allah Jalla wa Az, kata beliau, jika saya masuk kamar mandi atau saya buang hajat, saya tutup kepalaku. Jadi ini hanya asar, adapun hadisnya tidak sahih, maka ringkasnya masalah ini adalah tidak ada hadis yang sahih di dalam masalah ini. Berarti ini tidak bisa mengatakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah yang beliau sebut rahimahullah taala, ini adab yang kelima. Baik, barakallahu. Ini yang kelima. Setelah itu beliau rahimahullah taala berkata, wanti'alun. Wanti'alun. Yang maknanya wanti'alun yaitu menggunakan sandal. Jadi adab yang keenam yang beliau sebutkan, ketika masuk kamar mandi kita menggunakan sandal. Ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Para ulama hanya mengatakan sebabnya supaya tidak kotor kakinya, supaya tidak kena najasa kakinya. Ini yang atau yang mereka, ya para ulama sebutkan illahnya, sebabnya supaya tidak kotor kakinya. Ada pula hadis atau athar عند الإمام البيهقي رحمه الله عن حبيب بن صالح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس فداءه وغطى رأسه. Di Sunan عند الإمام البيهقي رحمه الله dari Habib bin Salih, kata beliau, karena dahulu Rasulullah jika beliau masuk ke kamar mandi, beliau menggunakan sebatu atau sandal dan beliau menutup kepalanya. Tetapi ini hadis ini mursal. Hadis ini mursal berarti hadis ini lemah, tidak sahih. Dha'afahu Imam Al-Albani fi Dha'ifi Al-Jami'. Jadi yang keenam juga itu tidak bisa kita mengatakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh yang beliau di sini katakan, taqdimu rijlihil yusra dukhulan. Yang ketujuh yaitu ketika masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kirinya, mengutamakan kaki kirinya untuk masuk ke kamar mandi, kamar mandi. Ini hafizakumullah, pada kaidah di dalam fikih bahwa hal-hal yang baik, yang bagus itu menggunakan kanannya, baik tangan atau kaki. Dan juga hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus, yang tidak bersih menggunakan apa?
menggunakan kirinya, baik tangan atau kaki. Ini jelas kaidah umum dan banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan masalah ini. Berarti jika kita membersihkan dirinya dari najasa menggunakan tangan kiri, jika kita masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kiri, kita membersihkan kotoran ya walaupun bukan najasa, kita menggunakan apa? Tangan tangan kiri. Kebaliknya hal-hal yang baik, yang bagus, seperti memberi, mengambil, minum, dan selanjutnya kita menggunakan tangan kanan. Ini banyak hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha bahwa Rasulullah yuhibbu tayammum fi sya'ni kullih. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai at-tayamun, yaitu menggunakan kanannya untuk hal-hal yang baik. Yani kullihi ditafsirkan dengan hal-hal yang baik dan hadis yang lain, dan insya Allah akan datang juga hadis ini. Dan para ulama menukilkan ijma' bahwa mereka sepakat bahwa termasuk sunnah ketika masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kiri dan jika keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan. Jadi ada hadis dan ada ijma' ulama rahimahumullah taala. Yang selanjutnya adalah yang kita kalau mau digabungkan taqdim yadihi taqdim al-yamin 'inda al-khuruj. Tapi kalau ikuti kitab di sini selanjutnya yang ke-8 qala wa'timaduhu 'alaiha jalisan. Wa'timaduhu 'alaiha jalisan. Yang maknanya adalah ketika duduk membuang hajat, kita tekan kaki kiri. Kita duduk di atas kaki kiri. Itu yang dimaksud. Baik, bihayth ya'tamid ala asabi'aha. Jadi kita menggunakan kaki kiri, mengangkat istilahnya mengangkat jarinya kaki kiri, kita duduk di atas kaki kiri dengan cara mengangkat jarinya dan mengangkat belakangnya kaki kirinya. Ini cara yang para ulama sebutkan rahimahullah taala, i'timadu 'alaiha jalisan. Jadi jika duduk membuang hajat, kita duduk di atas kaki kiri. Dan pada dasarnya di sini, dasarnya adalah hadis Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah. Hadis Suraqah ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. Kata beliau, Rasulullah telah mengajarkan kepada kami jika ada di antara kami masuk ke kamar mandi itu tempatnya buang hajat, dia ya'tamid, dia duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Ya, ini rawahu al-Baihaqi, tetapi hadis ini adalah hadis yang mungkar, lebih parah daripada lemah. Jadi hadis munkar kama qala Syekh Al-Albani rahimahullah taala wa ghafarallahu lahu fi kitabih silsilah ad-dhaifah. Ya, jadi itu lemah. Walaupun para ulama juga Hanabilah mengatakan termasuk hikmahnya adalah mudah untuk keluar kotoran, ya, mudah buang hajat. Tetapi itu kalau memang terbukti bahwa memang itu mudah untuk membuang hajat, tidak akan menjadi sunnah karena hadisnya lemah. Boleh digunakan karena ada manfaat, tetapi bukan sunnah karena hadis Suraqah bin Malik ini hadis yang lemah. Baik, selanjutnya adalah yang ke-9. Qala wal yumna khurujan. Yang maknanya adalah menggunakan kaki
kanan untuk keluar dari kamar kamar mandi, dari kamar mandi. Dan dalilnya adalah uh, sama hadis yang tadi disebutkan di adab yang ketujuh, bahwa hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha hadis lain, dan juga sepakatnya ulama rahimahullah taala bahwa untuk hal yang baik menggunakan kaki kanan. Jadi keluar dari kamar mandi, keluar dari tempat kotor ke tempat yang bersih, berarti menggunakan kaki kanan sebagaimana tadi saya nukil ijma' ulama rahimahullah taala ala dzalika. Baik. Qala rahimahullah taala aksu masjidin. Aksu masjidin. Baik, aksu masjidin. Yang dimaksud di sini dari ucapannya beliau rahimahullah taala aksu masjidin, yaitu bermakna jika orang masuk ke rumah atau orang masuk ke masjid atau ke tempat yang baik menggunakan apa? Menggunakan uh, kaki kanan. Kanan. Keluar dari kamar mandi, keluar dari masjid, keluar dari rumah menggunakan kaki kiri. Ini insya Allah sebagaimana tadi yang saya sebutkan hadis hadis Aisyah dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah qala idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bis shimal, kata Rasulullah SAW, jika ada orang di antara kalian menggunakan sandal atau sepatu, maka dia mulainya menggunakan sandal di kaki kanan. Dan jika dia mencabutnya atau melepasnya, maka dia melepas sandal atau sepatu dari kaki kiri. Dari kaki kiri. Maka yang kata beliau, aksu masjidin. Itu yang dimaksud insyaAllah jelas. Aksu masjidin wa na'lin wa nahwuhuma. Aksu masjidin wa na'lin wa nahwuhuma. Jadi ketika orang mau gunakan sandal, mau gunakan kaus kaki, dia mulai dengan kaki kanan. Jika dia ingin cabutnya, dia yang pertama kali cabutnya adalah apa? Cabut kaus kaki atau cabut sandal atau sepatu dari kaki kanan. Jadi yang pertama kali yang pertama kali digunakan sepatu atau sandal atau kaus kaki adalah kaki kanan. Dan yang paling pertama melepaskan kaus kaki atau sandal atau sepatu itu dari kaki kiri. Insyaallah bisa dipahami. Jadi ini hafizakumullah yang ke-9. Ketika keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan. Selanjutnya adalah adab yang selanjutnya, ala wa bu'dun fi fadha'in. Selanjutnya termasuk adab orang buang hajat adalah al-bu'du fil fadha'. Yang dimaksud di sini yaitu menjauh jika di tempat yang tidak ada bangunan. Tidak ada bangunan. Misalnya di padang pasir atau di pantai atau yang semisalnya yang tidak ada bangunan, maka termasuk adab adalah menjauh dari temannya, dari manusia, menjauh dari mereka supaya tidak dilihat. Karena itu kata beliau rahimahullah taala, qala wa bu'dun fi fadha, menjauh di tempat yang kosong atau yang tidak ada tidak ada bangunan, Ini termasuk dasarnya masalah ini adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda bahwa beliau bin Syu'bah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhab ab'ada. Kana idza dhahaba al-mab'ad ab'ada, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang maknanya kata beliau, jika Rasulullah SAW pergi, yang dimaksud pergi membuang hajat, maka beliau menjauh. Ini hadis
sahih Syekh Al-Albani dan juga Syekhuna Muqbil rahimahullah taala fi Sahih Al-Musnad. Sahih Al-Musnad. Ini jadi hafizakumullah adab yang ke-10 dari adabnya buang hajat. Adabnya buang hajat. Jadi ya, dengan makna jika orang ingin buang hajat maka harusnya dia menjauh dari manusia supaya tidak dilihat. Sebagaimana juga hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, qala kana ahabbu mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajati hadafun aw haishu nakhlin. Bermakna bahwa Rasulullah SAW beliaunya sangat suka jika ingin menjauh atau membuat ada hijab di antaranya beliaunya dan manusia ketika dia buang hajat, yaitu hadaf. Hadaf itu seperti misalnya seperti ada tembok atau seperti ada gunung berabu kecil atau semisalnya. Auhaish nakhl, yaitu seperti pohon-pohon. Jadi Rasulullah ketika buang hajat beliau menjauh, dan kalau hadis tadi menjauh atau paling tidak menjauh dari mata manusia. Ini yang dimaksud. Menjauh dari tempat yang jauh atau intinya menjauh dari mata manusia supaya tidak dilihat. Dilihat. Karena itulah hadis Jabir radhiyallahu an, qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa kana la ya'ti al-baraza hatta yaghibu fala yura. Kata Jabir, kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluar bersama dalam safar, kata beliau, dan Rasulullah ketika beliau ingin buang hajat beliau menjauh sehingga tidak dilihat. Kama 'inda Abi Dawud, Ibnu Majah wa ghairihi min ahli ilm. Ini insyaallah yang dimaksud dari makna bu'dun fi fadha. Jadi menjauh ketika di tempat yang tidak ada bangunan, imma menjauh atau mencari sesuatu yang menghalangi matanya manusia tidak melihatnya jika buang hajat. Jika buang apa? Buang hajat. Ini jelas, barakallahu fikum. Dan yang paling intinya di sini, yang paling penting di sini, yaitu tidak ada manusia yang melihatnya ketika buang hajat, supaya tidak melihat auratnya. Jika orang buang hajat, dia cari cara supaya tidak ada manusia yang melihat auratnya. Jelas? Baik dia menjauh atau ada sesuatu yang menghalanginya. Ini jelas. Kalau masalah buang hajat besar, dia harus menjauh supaya tidak melihat, ya, supaya tidak ada orang yang melihatnya. Ada kecualinya masalah buang air kecil. Buang air kecil, kata para ulama rahimahullah wa ta'ala, walaupun tetap dia beristitar itu tidak ada yang melihatnya, tetapi tidak harus dia menjauh. Ya, kalau buang hajat harus menjauh atau sesuatu yang menghalangi dia, sama sekali tidak ada melihatnya. Adapun buang hajat kecil, bisa jadi ada orang yang melihat kita buang hajat tetapi tidak melihat auratnya. Tidak melihat auratnya kita. Dari belakang ada orang yang dari belakang dan kita buang hajat. Ini dalilnya adalah hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu wa arda, dan beliau mengatakan bahwa saya pernah berjalan bersama Rasulullah SAW dan beliau berhenti di Subatat qaumin. Subatat qaum yaitu seperti tempat sambahnya kaum, dan beliau berdiri dan kencing. Maka kata Hudzaifah, "Fadhahabtu atanahha anhu." Dan kata Hudzaifah, saya berusaha untuk menjauh darinya, Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata apa? Dekatlah. Ya, sehingga Rasulullah selesai kencing. Ini yang dimaksud di sini adalah tidak
bermakna bahwa melihat aurat, akan tetapi maksudnya tidak menjauh ketika buang air kecil. Baik, ini hafizakumullah, kita kembali lagi ke kitab Aksar Al-Mukhtasarat. Jadi yang selanjutnya, yang ke-11, yaitu qala wa talabu makanin akhwin li baulin. Yang ke-11, kata beliau rahimahullah ta'ala, talabu makanin rakhwin. Yang dimaksud yaitu cari tempat yang tidak keras untuk kencing. Ya, cari tempat yang tidak keras untuk kencing. Dan ini yang uh, hikmahnya di sini adalah supaya jika kencing tidak karena bajunya dia atau tubuhnya dia. Jika tempatnya keras, maka termasuk adab yaitu mencari tempat yang tidak keras untuk kencing. Pada dasarnya di sini adalah hadis Abi Qatadah marfu'an, "Idza arada ahadukum an yabula falyartad li bawlihi mawdi'an." Ya, hadisnya Abi Qatadah, jika ada orang dari antara kalian ingin kencing, maka dia cari tempat yang dimaksud cocok untuk apa? Kencing. Tetapi hadis ini hafizakumullah, hadis yang lemah, hadis yang lemah, yang mengatakan ini lemah banyak ulama termasuk An-Nawawi, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Albani, maka hadisnya ini lemah. Jadi dasarnya masalah ini hadisnya lemah. Akan tetapi masalah kias benar. Masalah kias benar. Jadi termasuk adabnya buang hajat, cari tempat yang tidak keras. Apa dalilnya? Dalilnya bukan hadis, dalilnya kias. Yaitu supaya tadi tidak kena dirinya, tidak kena bajunya najasah. Dan sebagaimana di hadis sahihain, bahwa dua orang yang disiksa di dalam kuburan, termasuk sebabnya satunya adalah tidak menjauh dari najasah atau tidak bersih dari najasah. Jadi kalau mencari buang hajat kecil kencing di tempat yang keras, bisa jadi bajunya, dirinya karena najasah. Jadi dengan hadis ini dan dengan kias, kita tetap mengatakan termasuk adab buang hajat jika ingin kencing, cari tempat yang tidak keras. Kata beliau rahimahullah wa ta'ala, wa mas'ud dakari bil yadi al-yusra. Mas'ud dakari bil yadi al-yusra. Idan qata'a al-baul. Idan qata'a al-baul min aslihi ila ra'sihi thalathan wa natrihi. Jadi beliau rahimahullah ta'ala di sini mengatakan termasuk adab yaitu mengusap zakar kemaluan dengan tangan kiri jika sudah berhenti kencingnya. Jika sudah berhenti kencingnya. Dan ini benar, dalilnya adalah hadis yang tadi, hadis Aisyah dan ijma'nya ulama yang tadi kita sebutkan untuk hal yang kotor, yang najis menggunakan tangan kiri. Kata beliau, min aslihi ila ra'sihi thalathan wa natrihi thalathan. Ini yang beliau katakan bahwa setelah kencing, setelah berhenti kencing, dia mengusap zakarnya dengan tangan kirinya, ya, jika sudah berhenti kencing, dari asalnya ila ra'sihi, maksudnya dari belakangnya sehingga atasnya, sehingga kalau bilang ila ra'si, sehingga kepalanya. Talasan, 3 kali. Jadi bahasanya beliau adalah mengusap zakarnya 3 kali dari belakang ke depan, dari belakang ke depan, dan wanatruhu talasan, dan juga natru talasan, yang dimaksud adalah bahwa dengan cara kerasnya menarik sisa kencing di dakar, sisa kencing di dakar.
Ini yang istilah fuqaha adalah asal wan natar. Asal wan natar. Baik. Ini adalah yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Ada hadis Isa bin Yazid an abihi bahwa kata beliau Rasulullah SAW bersabda, "Idza bala ahadukum falyanzur dzakarahu thalathan." Falyanzur thalathan. Jika ada di antara kalian kencing, maka dia harus yanzur dzakar thalathan, yaitu menarik kemaluannya tiga kali. Ya, ini hadis yang lemah, yang tidak sahih. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukil bahwa ulama telah sepakat bahwa hadis ini tidak sahih. Jadi hadis ini tidak sahih. Yang istilahnya asal atau an-natar itu setelah kencing, menariknya apa namanya, kadang bahkan para ulama mengatakan itu dengan cara menaruhkan jari ibunya di atas dakar dan jari tengahnya di bawah dakar dan menariknya dari bawah ke atas, ya. Itu tidak ada dalil yang sahih. Dalilnya adalah lemah. Bahkan para ulama rahimahullah taala seperti al-Imam Syekhul Islam dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala di Majmu' Fatawa dalam jilid 21, dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Al-Ighatsah jilid 1, dan juga Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Iblis. Mereka mengatakan bahwa hal itu adalah bid'ah, tidak benar, dan itu termasuk waswas syaitan. Termasuk waswas syaitan. Ya. Jadi hal tersebut adalah tidak benar. Walihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, qala dzakar kathadi idza tuliba minhu al-laban dar wa idza turika qar, atau kama qala rahimahullah taala wa ghafara Allah lah. Jadi ini bid'akumullah yang ke-12, hadis yang ke-12 tidak sahih karena hadisnya tidak sahih, dan kita tadi sebutkan beberapa ulama termasuk ulama Hanabilah yang tadi saya sebutkan, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, dan juga Ibnu Jauzi mengatakan hal ini adalah bid'ah dan tidak perlu kita lakukan. Baik, hafizakumullah. Selanjutnya adalah kata beliau, qala wa kariha. Qala wa kuriha dukhulu khala'an bima fihi dzikrullah ta'ala wa kalamun fihi bila hajah. Beliau rahimahullah ta'ala telah sebutkan beberapa sunnah yang dilakukan ketika masuk ke kamar mandi. Kita sebutkan di sini, kita hitung, yaitu 12 atau 13, ya. Jika kita mengatakan wanatruhu, itu kita hitung sendiri, berarti menjadi 13. Jadi apa? 13. Jadi 13 yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala termasuk adab-adab orang buang hajat besar atau kecil, ya. Setelah itu beliau mengatakan ada hal-hal yang makruh. Ada hal-hal yang makruh yang dilakukan di kamar mandi. Apa saja? Kalau kita hitung dengan yang sebelumnya, berarti yang poin-poin yang beliau sebutkan adalah yang ke-14, yaitu dukhulu khala'an bima fihi dzikrullah ta'ala. Hal-hal yang dimakruh, hal-hal yang makruh yang dilakukan ketika masuk kamar mandi. Yang pertama yang beliau sebutkan di sini, yaitu masuk ke kamar mandi dengan membawakan sesuatu yang di dalamnya dzikrullah subhanahu wa ta'ala. Yang di dalamnya dzikrullah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang masuk ke kamar mandi membawa Al-Quran atau kitab ilmu Hal ini adalah hal yang makruh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Wa man yu'azzim hurumatillahi fa innahu khairun lahu, atau fa huwa khairun lahu 'inda
inda rabbih ayat surat Al-Hajj. Ayat Al-Hajj ayat 30. Yang maknanya, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik untuknya. Itu lebih baik untuknya atau itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil menjadi hujjah bahwa lebih baik jangan kita masuk ke kamar mandi dengan membawakan sesuatu yang di dalamnya adalah zikrullah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis Anas radhiyallahu taala anhu wa ardah, ya kata beliau, kana Rasulullah kana idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Ini hadis yang masyhur yang sering para fuqaha sebutkan hadis ini di masalah ini. Kata Anas, dahulu Rasulullah jika masuk kamar mandi, beliau meletakkan atau beliau mencabut, melepaskan apa? Melepaskan cincinnya, melepaskan cincinnya, karena cincinnya ditulisnya di situ Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rawahu Al-Hakim wa Daud, Ibnu Majah, wa Tirmidzi, wa An-Nasa'i. Tetapi banyak ulama yang mengatakan hadis ini lemah, seperti Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan ini mungkar, dan juga Imam Al-Iraqi mengatakan mungkar, dan juga Safarini dan Al-Albani, dan juga yang lain seperti Ibnu Hajar rahimahullah taala, ghafarallahu lah. Jadi ringkasnya masalah ini, ringkasnya adalah bahwa lebih baik tidak masuk ke kamar mandi dengan membawakan sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kata ulama, apa dalilnya? Pertama, dalil ayat yang tadi, surat Al-Hajj. Kecuali kata ulama, kecuali jika kita khawatir, jika kita cabut barang tersebut, atau kita taruh barang kita di luar kamar mandi, apalagi di tempat umum, seperti mungkin di masjid, di tempat umum, kita khawatir barang itu akan dicuri atau akan hilang. Jika khawatir, maka boleh kita masukkan barang tersebut ke kamar mandi. Apalagi yang misalnya mata uang yang mungkin ada zikrullah yang namanya ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ringkasnya, Alhamdulillah, lebih bagus kita masuk kamar mandi jangan membawakan tulisan yang di dalamnya ada zikrullah atau nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kita khawatir barang tersebut hilang jika kita letakkan di luar kamar mandi. Sebagaimana qala Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah wa ta'ala, tidak menjadi makruh bagi orang yang masuk ke dalam kamar mandi membawakan sesuatu yang dalamnya zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, karena ini sesuatu yang berat jika kita mengatakan harus letakkan seluruh barangmu yang ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sering manusia membawa mungkin mushaf, membawa juga tulisan, apalagi mungkin mata uang dan sejenisnya. Ini alhamdulillah makna adab atau hal yang pertama kali yang beliau sebutkan makruh kita lakukan ketika masuk di kamar mandi. Baik, insyaallah jelas barakallahu. Baik. Selanjutnya adalah yang beliau katakan di sini, wa kalamun fihi bila hajah. Yang kedua yang makruh yang dilakukan di kamar mandi yaitu bicara di kamar mandi tambah hajah. Bicara di kamar mandi tambah hajah. Maksudnya tidak perlu orang-orang bicara di kamar mandi, itu sesuatu yang makruh, Dan ini sebenarnya bisa kita bagikan. Kita bisa bagi, ya. Bicara dalam kamar mandi bisa jadi pertama, bisa jadi kita bicara dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dengan zikrullah. Seperti misalnya ada yang salam, kita membalas wa'alaikum assalam.
atau kita misalnya mengikuti muazzin dengan kita dalam kamar mandi, atau membalas ketika orang bersih, muka Allah dan semisalnya. Ya, ini yang pertama makruh karena kita sebut nama Allah dalam kamar mandi, dan dalilnya adalah apa yang tadi kita sebutkan di masalah yang sebelumnya. Yang apa? Yang sebelumnya. Bahkan beberapa hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang laki-laki yang lewat sedang Rasulullah SAW buang hajat dan orang tersebut dia mengucapkan salam, maka Rasulullah SAW tidak membalasnya, tidak mengucapkan salam, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari kencingnya dan beliau mencari dinding dan beliau tayammum, baru beliau mengucapkan salam. Beliau mengucapkan apa? Salam. Dan juga di qaulin Nabi SAW ada seorang laki-laki yang juga lewat di samping Nabi SAW dan beliau salam, maka Rasulullah SAW menjawab dan Rasulullah berkata, jika engkau melihat saya di dalam keadaan yang seperti ini, maka jangan kamu salam, jangan kamu ucapkan salam. Jika engkau salam, saya tidak akan balas, saya akan menjawab. Ini rawahu Imam Ibnu Majah rahimahullah taala wa Syekh Al-Albani, dan ini jelas, ini larangan langsung dari Rasulullah. Jangan kamu salam, jika engkau salam saya tidak akan jawab. Jadi bicara di dalam kamar mandi terbagi tiga. Bicara di dalam kamar mandi terbagi tiga. Yang pertama, kita bicara dengan sebut nama Allah. Dengan tadi zikir, kita sebutkan mengikuti muadzin atau salam atau membalas orang yang bersih. Ini hal yang makruh. Bagian yang kedua, yaitu bicara dengan bukan zikrullah, bukan sebutkan nama Allah, bicara yang biasa, bicara sama teman, ya, di luar kamar mandi, bicara sama keluarga di luar kamar mandi. Hal ini adalah sebenarnya tidak ada hadis yang sahih yang melarangnya. Tidak ada hadis yang sahih yang melarangnya. Adapun hadis la yatanaja ithnan ala ghaitihima yanzuru kullu wahidin minhuma ila awda sahibih fa inna Allah yamkutu ala dhalika 'inda Abi Daud, ya, 'inda Abi Daud itu lemah. Yang maknanya apa? Jangan dua orang bicara ketika mereka buang hajat dan masing-masing melihat aurat temannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka hal tersebut. Hadis ini lemah. Jikapun dikatakan sahih, jelas di sini di hadis ini mengatakan masing-masing melihat aurat yang lain, ya. Tapi yang jelas hadis ini lemah. Ya, jadi bagian yang kedua adalah bicara yang biasa kepada teman, kepada keluarga, tidak ada hadis yang melarangnya. Tetapi sebenarnya ini tidak baik, tidak istilahnya apa? Tidak haya, tidak sesuatu yang tidak baik. Ya, hal ini adalah seperti haram muru'ah, merusak kehormatan orang jika dia bicara tentang sesuatu yang tidak perlu di kamar mandi. Dia cerita bersama yang lain ketika di kamar mandi, maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Bagian ketiga yaitu ketika orang dalam kamar mandi dan dia melihat orang, baik ini di kamar mandi atau mungkin di tempat yang terbuka, dia menjauh, mungkin di di dekat di sekitar pohon-pohon, dan orang tersebut yang buang hajat melihat ada orang yang mungkin harus kita beritahu dia ada kebahayaan di jalan. Para ulama di sini mengatakan seperti orang buta. Ketika kita melihat dia akan jatuh, di dalamnya ada misalnya ada mungkin ada lubang atau ada batu, maka keadaan seperti ini maka tidak makruh, bahkan harus kita memberitahu orang tersebut supaya selamat dari masalah yang mungkin dia kena dalam masalah tersebut. Ini hafizakumullah, saya sebutkan dengan ringkas, dengan cepat karena banyak sekali yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan. Ini hafizakumullah yang keberapa?
Yang kedua, hal-hal yang makruh yang dilakukan orang-orang buang hajat. Yang pertama, membawakan sesuatu yang ada dalamnya nama Allah atau zikrullah. Yang kedua, yang makruh, yaitu bicara di dalam kamar mandi tambah hajah. Tambah hajah karena tambah hajah maksudnya tambah perlu. Tidak perlu. Karena pada kaidah di Madzhab Hanabilah, jika ada hajah maka terangkat karahah. Hukumnya makruh terangkat jika ada hajah. Maka jika orang di kamar mandi ada hajah, perlu dia bicara. Mungkin ada yang cari kunci, perlu mau cepat pergi atau bagaimana. Kunci mobil, kunci motor, cepat dia mau pergi. Maka boleh kita katakan kunci di tempat ini, di tempat itu. Karena ini hajah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Ini afidakumullah yang kedua. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah wa ta'ala, wa raf'u thawbin qabla dunuwin min al-ard. Yang ketiga, hal-hal yang makruh yang dilakukan oleh orang yang buang hajat, yaitu mengangkat baju sebelum dia dekat dari tempat buang hajatnya. Maksudnya dari apa? Dari tanah atau ya dari tanah, dari tempatnya buang hajat. Jadi jangan dia angkat baju masih dia jauh, jangan dia angkat baju masih dia berdiri. Dia jangan, makruh dia angkat baju jika masih berdiri. Yang harusnya dia ketika sudah mau duduk atau ketika diduduk baru dia angkat baju. Ini yang dimaksud. Jadi jangan dia angkat baju ketika dia masih jauh dari tempat buang hajat atau dia masih berdiri dia angkat baju. Ini hal yang makruh. Dasarnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardah أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح. Yang maknanya adalah, kata beliau, dahulu Rasulullah SAW jika beliau ingin buang hajat, beliau tidak mengangkat bajunya sehingga dia sudah mau duduk atau sudah dekat dari tempat buang hajat. Maksudnya sudah mau duduk baru diangkat bajunya. Ini insya Allah hukumnya yang beliau sebutkan adalah makruh. Lebih parah jika ada orang yang melihatnya maka menjadi hukumnya haram karena wajib kita tutupi aurah. Jika ada orang yang di sampingnya maka tidak boleh kita angkat baju sehingga kita sudah duduk buang hajat, ya sudah buang hajat. Jadi ada hukum makruh pada dasarnya, tetapi jika ada orang yang bisa melihat kita berdiri, maka tidak boleh kita angkat baju sehingga kita sudah duduk buang hajat. Ini hafizakumullah adab atau hal yang ketiga yang makruh dilakukan ketika membuang hajat. Yang keempat yang beliau sebutkan di sini, qala wa baulun fi syaqin wa nahwihi. Yang keempat yang makruh dilakukan ketika buang hajat yaitu kencing di syaqin wa nahwihi. Di syaqin yaitu di lubang misalnya. Makruh kita kencing di lubang, ya, atau semisalnya. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Syaris. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fi al-jifan. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجفن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقال إنها مساكن الجن. رواه أبو داود والنسائي وتتبي الشيخ الألباني مضاعفkannya. Hadis ini hadis Abdullah bin Syaris an Qatadah. Qatadah an Abdullah bin Syaris. Bahwa kata beliau Rasulullah SAW melarang
melarang kencing di lubang. Melarang kencing di lubang. Maka ada yang bertanya kepada Qatadah, kenapa dilarang, kenapa kenapa dilarang kencing di lubang? Maka kata Qatadah, dikatakan bahwa itu tempat tinggalnya jin. Tempat tinggalnya jin. Jadi hadis ini, hadis yang tadi saya sebutkan, hadis lemah, ya, walaupun sebagian ulama yang mensahihkannya seperti Imam Nawawi dan juga Ibnu rahimahullah, dan juga Syekh Al-Utsaimin mengatakan yang paling atau paling tidak hadis ini hasan. Hadis ini apa? Hasan. Dan ada yang sahih, ada yang hasan. Tetap berarti hujjah atau tetap boleh kita gunakan hadis ini. Jadi ini hafizakumullah, hal yang keempat yang dilarang yaitu kencing di lubang. Dalilnya adalah dari Abdullah bin Sarjas, jika kita mengatakan dhaif, tetapi ada sebagian ulama yang menukil ijma'. Qalahu An-Nawawi rahimahullah, menukil ijma' bahwa termasuk hal yang makruh kencing di lubang. Jelas insyaallah. Dan ini masalah pertama, hadisnya walaupun kita bilang lemah, tetapi ada ijma' ulama dan juga ada qiyas. Yang dimaksud di sini qiyas, para ulama mengatakan karena khawatir jika kencing di lubang bisa jadi di situ ada serangga, mungkin ada ular atau misalnya, dan tiba-tiba itu keluar, bisa jadi menggigitnya atau membuat dia takut sehingga air kencingnya kena di bajunya. Karena itulah dilarang kencing di lubang. Bahkan sebagian dari ulama, walaupun saya sebutkan faedah, bukan ulama Hanabilah, ulama Syafi'iyah, yang mengatakan haram kencing di lubang yang mana jika di lubang itu ada hewan atau ada serangga yang dihormat, yang maksudnya yang halal dimakan, ya, yang tidak boleh dibunuh, Jadi ini hal yang keempat, ya, yang keempat, dilarang makruh kencing di lubang. Salah jelas. Walaupun ini ucapan kata ada bahwa itu tempatnya jin, itu kita tidak bisa pastikan karena ini hanya ucapan kata ada. Bagaimana pada Imam Al-Hakim rahimahullah, kata beliau, saya tidak bisa pastikan kata beliau karena itu hanya ucapan kata ada rahimahullah ta'ala, ya. Baik, ini insyaallah faedah yang atau hukum yang keempat yang makruh dilakukan orang yang buang hajat. Allah jelas. Mungkin kalau kita boleh tambahkan sebelum pindah ke hukum yang selanjutnya, yaitu apa hukumnya orang yang kencing di di tempat klosetnya, di tempatnya, ya, di tempat airnya langsung. Apakah hukumnya masuk atau tidak? Ya, ini para ulama juga sebenarnya berselisih. Ada yang mengatakan hukumnya sama, makruh. Ada yang mengatakan tidak makruh. Wallahu a'lam bishawab. Yang kuat wallahu a'lam bishawab bahwa boleh, wallahu a'lam bishawab, karena tidak ada tidak ada binatang di situ, dan kiasnya membolehkan wallahu a'lam bishawab. Ini yang juga bicara masalah ini Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah taala di masalah hadis bin Nukat wa Fawaid. Jadi ini yang keempat, ya. Kata beliau rahimahullah taala, wa massu farjin biyaminin bila hadah. Termasuk hal yang makruh yang kelima yaitu menyentuh kemaluan dengan tangan kanan tambah hajat, ya.
tambah hadas. Dalilnya adalah yang tadi kita sebutkan hadis Aisyah dan hadis Abu Hurairah dan yang lain, dan ijma' ulama yang mengenai masalah hal yang baik, ya, hal yang baik kita gunakan tangan kanan, hal yang jelek kita gunakan tangan kiri, dan ini keadaan buang hajat, maka sesuatu yang makruh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Akan tetapi di sini abidakumullah sebagian ulama mengambil hukum umum mengatakan walaupun bukan buang hajat, jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan kecuali ada hajat. Pada dasarnya adalah kata ada qala la yumsikanna ahadukum dzakara bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah ma qala bi yaminihi, rawahu Bukhari Muslim. Jangan, kata Rasulullah, jangan ada di antara kalian yang memegang kemaluannya dengan kanannya, dengan tangan kanannya ketika dia kencing, dan tidak boleh pula membersihkan dirinya ketika buang hajat dengan tangan kanannya. Dan juga hadis Salman radhiyallahu anhu arda yang rawahu Muslim yang tadi saya sebutkan, bahwa kata beliau, Rasulullah melarang kita anastanji bil yamin. Rasulullah melarang kita beristinja menggunakan tangan kanan. Menggunakan tangan apa? Kanan. Insyaallah jelas. Barakallahu fikum. Adapun tadi kata beliau dari hajah, bagaimana kaidah yang saya sebutkan di madhab Hanabilah, jika ada hajah maka hukumnya karah apa? Diangkat. Baik, barakallahu. Mungkin tangan kanannya ada luka, tangan kirinya ada luka, maka dia perlu menggunakan tangan kanannya. Wallahu a'lam. Ini hafizakumullah yang ke-6. Yaqul rahimahullah wa istiqbalun nayyirain. Kata beliau termasuk hal yang makruh, ya, yang dilakukan oleh orang buang hajat, yaitu menghadap kanayrain. Ya, maksud menghadap ke bulan atau ke matahari. Jadi kata beliau termasuk hal yang makruh ketika buang hajat menghadap ke bulan atau ke matahari. Ya, ini yang beliau sebut rahimahullah taala. Akan tetapi hal ini sebenarnya tidak benar, tidak sahih. Yang sahih adalah boleh kita buang hajat, baik hajat besar atau kecil, menghadap ke bulan atau ke matahari, karena tidak ada dalil, tidak ada hadis yang melarangnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan dia termasuk Imam Hanabilah rahimahullah ta'ala, beliau memiliki ucapan yang keras masalah ini. Beliau mengatakan bahwa ini abdal al-batil, ini termasuk sesuatu yang sangat batil. Kata beliau tidak ada dalil dari Rasulullah SAW, walaupun kalimah wahidah, satu pun ucapan dari Rasulullah dalam masalah ini tidak ada. Kata beliau, baik itu dengan hadis sahih atau hadis dhaif atau hadis mursal atau hadis muttasil, tidak ada sama sekali, kata beliau rahimahullah. Nah, kata beliau tidak ada sama sekali dalil, walaupun hadis lemah pun tidak ada. Dan kata beliau rahimahullah taala, dan ini tidak ada dalilnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapannya beliau rahimahullah di kitab Istihdar As-Sa'adah jilid yang kedua. Dan juga Syekh Muslim rahimahullah taala juga beliau mengatakan hal ini tidak makruh, insyaallah jelas. Dan insyaallah akan kita sebutkan termasuk hal yang dilarang nanti, yang dilarang, yaitu buang hajat menghadap kiblah. Menghadap kiblah disuruh cari arah yang lain selain kiblah, ya, arah barat atau timur, dan timur atau barat itu bisa jadi menghadap mana? Menghadap ke bulan atau matahari. Malah ini dalil bahwa boleh kita menghadap bulan atau matahari jika buang hajat. Ini hafizakumullah 6 hal yang makruh. 6 hal yang makruh. Jadi ada beberapa hal yang beliau sebutkan sunnah yang dilakukan oleh yang buang hajat, dan
enam hal yang beliau sebutkan juga yang makruh dilakukan oleh orang yang buang hajat. Yang selanjutnya adalah akan beliau sebutkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan orang yang buang hajat. Ini jelas barakallahu. Yang haram kata beliau wa haruma istiqbalu qiblatin wa istidbaruha fi ghairi bunyan. Yang haram adalah kata beliau rahimahullah taala. Assalamualaikum, masih dengar suaranya? Nah, sih masih. Gimana, mau lanjut atau cukup sampai sini? Karena lumayan. Terpulang sih. Atau kita sebutkan yang hal-hal yang beliau sebutkan yang haram dan kita berhenti di masalah istijmar ya, tak lama lagi. Boleh sih, insyaallah. Baik. Hal-hal yang haram yang dilakukan oleh orang yang buang hajat, kata beliau istiqbal qiblat. Istiqbal qiblatin wa istidbaruha fil bunyan. Istiqbal qiblah, menghadapi kiblah atau membelakanginya dari bunyan. Jadi istiqbal menghadap kiblah atau menjadikan kiblah di belakangnya di ghairi bunyan. Ghairi bunyan maksud di sini adalah di tempat yang tidak ada bangunan. Tidak ada bangunan. Jadi kata beliau rahimahullah, hal ini adalah haram, tidak boleh orang buang hajat menjadikan kiblah di depannya atau di belakangnya jika dia di tempat yang terbuka. Jika di tempat yang apa? Yang terbuka. Ini yang beliau sebut rahimahullah taala. Ini sebenarnya madhab jumhur ulama. Ya, termasuk Hanabilah yang boleh sini sebutkan, dan juga Malikiyah dan Syafi'iyah, dan mereka berkata rahimahullah taala yang haram adalah ketika di tempat yang terbuka dan ketika di dalam rumah atau ada tembok atau misalnya ada bangunan, mereka mengatakan boleh ya, karena di sini berkata wa haruma bi ghairi bunyan, jika tidak ada bangunan, berarti jika tidak ada bangunan boleh ya menghadap ke kiblah ya, atau menjadikan kiblah di belakang. Itu ketika ada bangunan, maka madhabnya Al-Hanabilah dan yang lain hukumnya adalah boleh. Jadi ini hal yang pertama yang dilarang. Dan pada dalilnya adalah hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu Allah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitum al-gha'ita fala tastaqbilu al-qiblah wa tadbiruha walakin syarriqu wa gharribu, rawahu Bukhari Muslim. Kata Abu Ayyub, kata Rasulullah, jika kalian datang ghaib, buang hajat, maka jangan kalian tastaqbilu, menjadikan kiblah di depannya kalian atau menjadikan di belakangnya, tetapi syarriqu, yaitu arah timur ya, wa gharribu atau barat ya. Jadi menghadap ke barat atau menghadap ke timur, rawahu Bukhari wa Muslim ya, Bukhari Muslim. Dan ini yang saya maksud, bahwa ini dalil berarti boleh kita menghadap ke bulan dan ke matahari. Jelas ini ya. Ini hal yang pertama. Ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilu, jangan jadikan kiblah di depan kalian, ke belakang. Dan juga hadits Abi Hurairah taala anhu Allah, qala Rasulullah, "Idza jalasa ahadukum bi hajatin fala yastaqbilu qiblah wa la yastaqbilha." Kata Rasulullah SAW, jika ada di antara kalian duduk membuang hajat, maka jangan jadikan kiblah di depannya atau di belakangnya. Rawahu Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini habibakumullah dalilnya masalah ini. Dan para ulama rahimahullahu taala berselisih ini masalah fiqhiyah yang banyak khilafnya di kitab-kitab fikih. Para ulama berselisih apakah ini khas untuk di tempat yang terbuka atau am, baik yang terbuka ataupun di rumah atau yang ada bangunan. Jadi
seperti yang beliau sini sebutkan, haram jika di tempat yang terbuka. Jika di dalam bangunan, maka boleh. Ulama berselisih. Madhabnya Al-Hanabilah, masyhur Al-Hanabilah, dan juga yang tadi saya sebutkan jumhur ulama, ya, Malikiyah, Syafi'iyah, dan masyhur Hanabilah, mereka berkata yang haram jika di tempat yang terbuka. Berarti di tempat yang tidak terbuka, yang ada bangunan, kata mereka boleh. Dasarnya, dalilnya mereka, karena hadis dari Abu Ayyub dan hadisnya juga Abu Hurairah melarang. Dalilnya mereka bahwa di dalam bangunan boleh. Dalilnya mereka adalah hadis Ibnu Umar. Qala taqaitu yawman ala dhahri baitin lana faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala libnataini mustaqbilan Baitul Maqdis bi hajatin. Bahwa beliau, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah, saya pernah naik di atas rumah punya kita, punya beliau, punya keluarganya. Kata beliau, saya naik ke atas rumah dan saya melihat Rasulullah SAW duduk menghadapi ke Baitul Maqdis dan beliaunya membuang hajatnya. Buang apa? Hajat. Dan juga hadis Marwan Al-Aswad lebih jelas. Kata beliau, saya pernah melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardah mendudukkan untanya dan duduk menghadap ke kiblah dan duduk kencing. Maka saya berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, bukan hal ini yang terlarang? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu ardah, benar, akan tetapi dilarang, atau hal ini dilarang jika di tempat yang terbuka. Adapun jika ada di antara kamu dan kiblah, maka tidak boleh. Maka boleh. Ini dalilnya para jumhur ulama, termasuk masyhur madhab Al-Hanabilah rahimahumullah ta'ala. Tetapi ada riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga madhabnya Syekhul Islam dari Ibnu Qayyim, bahwa yang kuat, yang rajih, bahwa hal ini adalah tetap haram walaupun di dalam bangunan, di dalam rumah. Di dalam apa? Rumah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan asahhul madahib fi hadhihi al-masalah annahu la farqa baina al-qada wal bunyan fi bid'ati 'ashara dalilan. Kata beliau rahimahullah, madhab yang paling kuat dalam masalah ini tidak dibedakan antara tempat yang terbuka atau di dalam bangunan, karena kata beliau ada bid'ata 'ashara dalilan, ada sekitar 13 atau 14 atau 15 dalil hadis. Karena bid'ah itu dari 3 sehingga 9. Jadi kata beliau ada beberapa dalil, bisa jadi 13, 14 hingga 19 dalil yang dengan dalil tersebut mengharamkan menghadapi kiblah atau melakukannya walaupun di dalam rumah, di dalam bangunan. Dan kata beliau, walaysa ma'al mufarriq la yuqawmuha al-battah ma'a tanaqudihim. Kata beliau, dan tidak ada dalil yang kuat yang melawan hadis-hadis yang lain atau hadis yang 13 yang beliau sebutkan sini. Jadi ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah, bahwa hal yang haram yang dilakukan orang-orang buang hajat menghadapi kiblah, menjadikan kiblah di depan atau di belakang, dengan masyhur yang madhabul Hanabilah di sini, bahwa itu diharamkan jika di tempat yang terbuka. Tetapi kita sebutkan bahwa riwayat an Ahmad rahimahullah dan juga Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ini umum, baik di tempat yang terbuka ataupun di rumah atau yang ada bangunan. Wallahu a'lam bishawab. Yaqul rahimahullah wa lubsun fawqa al-hajah. Yang kedua,
yang haram, kata beliau rahimahullah ta'ala, dudukun fauqal hajah. Yang dimaksud di sini adalah duduk lama di tempat kamar mandi, tidak perlu, ya sudah selesai masih duduk di kamar mandi, dan tidak ada tidak perlu untuk duduk lama di kamar mandi. Ini hafizakumullah, pada dalilnya para ulama menyebutkan dalilnya karena dia membuka auratnya, tidak ada manfaat, tidak ada hajat baginya, tidak ada hajat baginya, ya. Tetapi ini wallahu a'lam bishawab, tidak bisa kita mengatakan haram sebagaimana yang beliau disebutkan, tetapi yang paling dekat, yang paling kuat adalah cukup mengatakan makruh wallahu a'lam bishawab, sebagaimana ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala wa ghafarallahu lah. Jadi yang kedua yang beliau sebutkan ini adalah yang mengatakan haram duduk di tempat kamar mandi lama tanpa hajat, tanpa perlu, tidak ada perlunya. Tetapi yang kuat adalah hal ini makruh, tidak haram. Selanjutnya kata beliau, wa baulun fi tariqin maslukin wa nahwih wa tahta syajaratin muthmirah thamaran maqsudan. Ini terakhir. Yang selanjutnya adalah kata beliau rahimahullah ta'ala, yang haram itu kencing di jalan yang digunakan, ya, atau semisalnya, di jalan yang digunakan atau semisalnya. Yang dimaksud di sini semisalnya yaitu tempat duduknya orang, tempatnya istilahnya majelisnya orang, berkumpulnya orang, tempatnya istirahatnya orang, ini tidak boleh. Dan beliau di sini mengatakan wabaul, kencing, lebih aula lagi, ya, lebih aula lagi buang hajat besar. Jika kencingnya tidak boleh di jalan yang digunakan atau semisalnya, apalagi buang hajat. Insyaallah jelas, dan kita sebutkan yang semisalnya adalah tadi seperti tempat duduknya orang, tempatnya istirahat, tempatnya berkumpul orang. Pada dalilnya adalah termasuk hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, ittaqul la'inain, qala wa man la'inan ya Rasulullah, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, rawahu Muslim. Yaitu kata Rasulullah SAW, jauhilah dari tempat-tempat yang dilaknat. Maka orang bertanya, yang mana yang dimaksud yang dilaknat? Kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang membuang hajat di jalannya orang atau di tempatnya istirahatnya mereka. Di tempatnya istirahat mereka. Dan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ittaqul mala'in thalatha, al-buraz في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه ابن ماجه وأبو داود وهو حسن إن شاء الله. Jadi hadisnya Mu'adz, kata Rasulullah, jauhilah dari 3 keadaan yang dilaknat. Dan beliau sebutkan yang pertama adalah buang hajat di al-mawarid. Al-mawarid itu tempatnya minum orang. Tempatnya minum, kayak misalnya seperti kolam atau air yang disediakan untuk minum. Ya, di zaman dulu ada kolam-kolam yang digunakan untuk minum. Jadi pertama mawaridun nas, yang kedua di tengahnya jalan, ya, yang ketiga tempatnya istirahat orang. Ini berdalil dan jelas hukumnya adalah haram, tidak boleh buang hajat besar atau kecil di jalan yang digunakan atau tempat istirahat. Kata beliau, wa tahta syajaratin muthmirah thamaran maqsudan, atau juga diharamkan itu buang hajat baik kecil atau besar di bawah pohon. Di bawah pohon yang mana pohon itu ada buahnya. Ada buahnya thamaran maqsudan, ada buahnya yang buah tersebut bisa digunakan atau dicari orang atau orang menggunakannya. Walaupun
buah tersebut tidak dimakan, tetapi mungkin orang mengumpulkan buah tersebut untuk mungkin kambingnya atau untuk binatang-binatang yang dimiliki di rumah. Nah, jadi pada umumnya adalah biqauli wa tahta syajaratin muthmirah thamaran maqsudan, ini termasuk hal yang tidak dibolehkan, membuang hajat di bawah pohon yang ada buahnya, ada buahnya. Ini Alhamdulillah beberapa hal yang beliau sebut rahimahullah taala, wa ghafarallahu lahu wa taba alaih. Kita sebutkan di sini hal-hal yang sunnah, disunnahkan, dan selanjutnya hal-hal yang makruh, dan terakhir hal-hal yang haram yang dilarang orang lakukan ketika buang hajat. Sampai sini insyaAllah kita berhenti dan kita akan lanjut insyaAllah di bahasan yang akan datang berkaitan dengan al-istijmar. Al-istijmar memiliki faedah sendiri. Kita akan insyaAllah sebutkan di majlis akan datang. Dan ini insyaAllah kita sebutkan dengan cepat dan dengan ringkas supaya kita cepat kita selesaikan seluruh adab-adab yang beliau sebut rahimahullah ta'ala wa qarallahu. Insyaallah jelas barakallahu fikum. Baik, ada soalan? Insyaallah jelas ya dengan cara yang cepat ini, tapi masih bisa dipahami ya. InsyaAllah boleh. Ya. Tapi sedikit laju ya. Iya, agak cepat ini selesaikan semua. Baik. Okay. Afwan, saya ada soalan. Baik. Ya. Pakaian yang terkena najis jika dicuci langsung dengan air bercampur deterjen, apakah bisa mengangkat najis? Ya, na'am. Bisa. Yang kemarin kita sebutkan itu yang kuat mazhabnya juga Raji' al-Hanabilah termasuk Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa menggunakan cairan apapun walaupun bukan air, ya, walaupun bukan air, asal menghilangkan najasah itu sudah terangkat najasah dan sudah menjadi bersih. Ada soalan lain? صلى الله عليه شيء في مسألة في قول المعلم استقبال النيرين. قلت في الدرس كلام أحد العلماء وقال هذا أبطل الباطل. من المتكلم يعني صاحب الكلام؟ أن ماذا؟ عن أبطل الباطل. نعم، أبطل الباطل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة طيب صفحة 205. طيب جزاكم الله خير. بارك الله فيك. طيب إن شاء الله بارك الله فيكم. Afiq, barakallah. Jazakumullah. Insyaallah. Mungkin jika jelas, ya. Tidak ada yang mau bertanya, insyaallah sampai sini insyaallah. Barakallah. Afiq, barakallah. Jazakumullah. Salam untuk teman-teman semua. Jazakumullah khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Jazakumullah wa iyyakum jami'an. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.